Suami saya menyewa satu villa mewah seharga ratusan juta untuk merayakan ulang tahun ibunya. Uang itu dia kuras dari tabungan kami. Tabungan yang saya isi sendiri selama 3 tahun. Di hari ulang tahun saya, dia hanya memberi saya tas tiruan yang resletingnya macet. Maka saya datang ke pesta itu, membawa satu map coklat, dan saya tersenyum. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita belajar dari kehidupan rumah tangga orang lain. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu dari kota mana kalian menonton. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya kami makin semangat. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Maya Anjani. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan SCBD. Sudah 12 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya sederhana. Saya membaca angka. Dan saya tahu, angka tidak pernah berbohong. Meski orang yang menulisnya sering berbohong. Saya menikah dengan Reza Pratama 7 tahun lalu. Reza, seorang manajer pemasaran. Wajahnya tampan, bicaranya manis. Dan dulu saya pikir dia laki-laki yang akan menjaga saya. Kami tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Tidak terlalu besar, tapi cukup. Kami belum dikaruniai anak. Dan mungkin karena itulah, ibu mertua saya tidak pernah benar-benar menerima saya. Ibu mertua saya bernama Bu Sutina. Usianya 63 tahun. Beliau tinggal di sebuah rumah di pinggiran Tegal. Sejak hari pertama saya menginjak rumah itu, beliau menatap saya seperti menatap barang yang salah beli. Bagi beliau, saya kurang cantik, kurang muda, dan yang paling sering beliau ucapkan, saya kurang tahu cara memuliakan mertua. Adik ipar saya bernama Wulan, usianya 30 tahun. Wulan adalah anak kesayangan Bu Sutina. Apapun yang Wulan minta, selalu dipenuhi. Sementara saya, menantu, yang membayar banyak hal di keluarga itu, selalu dianggap tidak ada. Tapi saya diam. Selama bertahun-tahun, saya memilih diam karena saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Saya keliru. Hari itu adalah tanggal kelahiran saya. Sejak pagi saya sudah bangun. Saya tidak berharap pesta, saya hanya berharap satu kalimat sederhana dari suami saya. Selamat ulang tahun. Hanya itu. Tapi saat saya membuka mata, sisi ranjang di sebelah saya sudah kosong. Reza sudah berangkat lebih awal, tanpa membangunkan saya, tanpa satu patah kata pun. Saya menarik napas. Saya berkata pada diri sendiri bahwa dia mungkin sedang sibuk. Saya membuat kopi untuk diri saya sendiri, lalu bersiap ke kantor. Sepanjang hari itu, ponsel saya sunyi. Tidak ada ucapan dari Reza. Tidak ada dari ibu mertua. Hanya beberapa pesan dari rekan kerja. Tapi saya menahannya. Hari belum berakhir. Pikir saya, mungkin malam nanti dia menyiapkan kejutan sebenarnya. Ulang tahun yang sepi itu bukan yang pertama. Saya teringat tahun-tahun sebelumnya. Tahun pertama menikah, Reza masih sempat membelikan saya kue kecil. Tahun kedua, hanya ucapan singkat lewat pesan. Tahun ketiga, dia lupa. Dan baru ingat saat saya menyindirnya. Saya selalu memaafkannya. Saya pikir itulah pernikahan. Saling menerima kekurangan. Tapi yang tidak saya sadari, ada pola yang sedang terbentuk. Setiap tahun, saya semakin tidak terlihat di rumah saya sendiri. Sementara di sisi lain, perhatian Reza pada ibunya justru semakin besar. Saya hanya tidak tahu seberapa besar. Saya juga teringat sebuah kejadian beberapa bulan sebelumnya, saat acara arisan keluarga di rumah Bu Sutina. Hari itu, saya datang membawa oleh-oleh, kue yang saya buat sendiri sejak subuh. Tapi Bu Sutina meletakkan kue saya di pojok meja, lalu memuji kue beli Wulan di depan semua tamu. Ini baru kue, enak dan mahal, katanya sambil tertawa. Bukan kue rumahan yang asal jadi. Para tamu tertawa. Saya hanya tersenyum, menyembunyikan rasa malu. Reza, yang duduk di sebelah ibunya, ikut tertawa. Dia tidak membela saya. Saat itu, saya menahan air mata. Saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Sekarang saya tahu, saya hanya terlalu sabar. Malam itu, Reza pulang larut. Dia masuk sambil melepas dasi. Wajahnya lelah.
Saya menunggu. Saya berdiri di dekat meja, menunggu satu kalimat. Reza menatap saya, lalu berkata datar, "Aku capek banget hari ini." Dia berjalan melewati saya seolah saya hanya perabot. Lalu, dia ingat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah tas dari dalam tas kerjanya. "Ini buat kamu. Selamat ulang tahun." Tas itu coklat, murah. Saya tahu betul kualitas barang, karena pekerjaan saya menuntut saya teliti pada detail. Jahitannya miring, resletingnya macet saat saya coba buka. Itu tas tiruan dari merek terkenal. Dijual murah di pinggir jalan. Saya tersenyum tipis. "Terima kasih," kata saya pelan. Reza sudah tidak mendengarkan. Dia sudah masuk kamar. Saya berdiri sendiri, memegang tas itu. Merasakan sesuatu retak di dalam dada saya. Tapi saya belum tahu retakan itu baru permulaan. Sebulan berlalu setelah ulang tahun saya yang sepi itu. Saya hampir melupakannya. Sampai pada satu sore, sesuatu mengubah segalanya. Saya pulang lebih cepat dari kantor karena kepala saya pening. Reza belum pulang. Apartemen sunyi. Saya meletakkan tas saya di meja kerja yang biasa kami pakai berdua. Disitulah saya melihatnya. Sebuah map coklat tergeletak setengah terbuka di bawah tumpukan kertas Reza. Saya bukan orang yang suka mengintip, tapi ada satu kata yang tercetak besar di sampul map itu. Villa. Dan di bawahnya, sebuah logo penyelenggara acara. Tangan saya bergerak sendiri. Saya membuka map itu. Di dalamnya ada sebuah faktur, dan saat mata saya membaca angka di bagian bawah faktur itu, jantung saya seperti berhenti sejenak. Faktur itu menyebutkan sewa sebuah villa mewah, 3 hari 2 malam, dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Di bawahnya, tercantum biaya catering tingkat tinggi. Menu yang dipesan bukan main-main. Hidangan laut, daging panggang, pondok pencuci mulut. Belum lagi dekorasi bunga segar, jasa fotografer, dan musik langsung. Saya menelan ludah. Total tagihan di bagian bawah faktur itu membuat kepala saya pusing. Hampir 500 juta rupiah. Saya menatap angka itu lama sekali, 480 juta, tepatnya. Pikiran saya berputar cepat. Acara apa ini? Untuk siapa? Saya membaca ulang faktur itu, mencari tanggal acara. Lalu, saya menemukannya. Tanggal di faktur itu adalah 2 minggu lagi. Dan tiba-tiba, seperti disambar petir di siang bolong, saya teringat sesuatu. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Sutina, ibu mertua saya. Saya berdiri terpaku. Reza, laki-laki yang memberi saya tas tiruan yang resletingnya macet. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar mengucapkan selamat di hari ulang tahun istrinya. Laki-laki itu diam-diam merencanakan pesta seharga hampir 500 miliar untuk ibunya. Rasa sakit di dada saya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Tapi ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana Reza mendapat uang sebanyak itu? Gaji Reza memang lumayan, tapi gaya hidupnya boros. Cicilan mobilnya saja sudah menelan separuh penghasilannya. Tidak mungkin dia mengeluarkan hampir 500 juta tunai begitu saja. Kecuali ada sumber lain. Dan saat pikiran itu muncul, tangan saya terasa dingin. Saya tahu persis sumber apa yang saya takutkan. Saya membuka laptop saya dengan tergesa. Kami punya satu rekening tabungan bersama. Rekening itu kami buka di awal pernikahan dengan satu tujuan, membeli rumah impian kami. Setiap bulan kami sepakat menyisihkan uang ke sana. Tapi sejujurnya, selama 3 tahun terakhir, sayalah yang lebih banyak mengisinya. Penghasilan saya dari audit cukup besar, sementara Reza sering beralasan ada kebutuhan mendadak. Sehingga setorannya bolong-bolong. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Karena saya pikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Saya tahu kata sandi rekening itu. Tangan saya basah oleh keringat dingin saat saya mengetikkannya. Layar berkedip sejenak. Lalu halaman utama muncul. Mata saya langsung tertuju pada kolom saldo akhir. Dan dunia saya seakan runtuh. Saldo yang dulu berjumlah ratusan juta. Kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Kaki saya terasa lemas. Meski saya sedang duduk, saya membuka mutasi rekening dengan jari yang gemetar. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu, ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Semuanya
ditransfer ke satu rekening atas nama penyelenggara acara yang sama dengan yang tertera di faktur villa itu. Reza telah menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringat saya, yang saya kumpulkan bertahun-tahun dengan berhemat, hanya untuk membiayai pesta ibunya selama 3 hari di villa mewah, tanpa izin saya. Tanpa sepengetahuan saya. Saya menutup laptop perlahan. Saya tidak menangis. Anehnya, saat itu saya justru sangat tenang. Ketenangan yang menakutkan. Bertahun-tahun saya membaca kebohongan dalam laporan keuangan orang lain. Dan kini, untuk pertama kalinya, saya membaca kebohongan dalam rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar yang sudah gelap itu. Dan saya berkata pada diri sendiri, malam itu juga, satu kalimat. Saya akan datang ke pesta itu. Tapi Reza belum tahu kado apa yang sedang saya siapkan. Beberapa hari setelah itu, saya berusaha bersikap seperti biasa. Saya tetap memasak. Saya tetap melayani. Saya tetap tersenyum saat Reza pulang. Tapi di balik senyum itu, saya sedang mengamati setiap gerak-geriknya, setiap teleponnya. Suatu malam, saya mendengar Reza berbicara di balkon dengan suara pelan. Iya, Bu, semua sudah diurus. Pokoknya, ulang tahun ibu tahun ini paling mewah. Dia tertawa kecil. Soal uang. Ibu nggak usah mikir. Itu urusan Reza. Saya berdiri di balik pintu. Mendengar setiap kata. Soal uang, ibu nggak usah mikir. Uang. Uang siapa? Reza. Saya menggenggam gelas di tangan saya erat-erat. Tapi saya tidak keluar. Saya hanya kembali ke kamar dan menuliskan satu hal lagi di catatan saya. Setiap kebohongan meninggalkan jejak. Dan saya, dari semua orang, paling tahu cara mengikuti jejak. Esoknya, di kantor, saya sulit berkonsentrasi. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Bukan hanya soal rekening bersama yang dikuras, tapi sesuatu yang lebih dalam. Selama 7 tahun pernikahan, siapa sebenarnya yang membayar segalanya? Mobil Reza. Dia bilang, dia yang mencicil. Tapi dari rekening mana? Rumah ibu mertua di Tegal, yang katanya dibeli Reza untuk ibunya. Dari uang siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berbaris di kepala saya. Dan sebagai auditor, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus menelusuri semuanya dari awal. Malam itu, saat Reza tertidur, saya membuka laptop saya kembali. Saya mengunduh rekening koran tabungan bersama kami selama 3 tahun penuh. Lalu saya membuka berkas keuangan pribadi saya sendiri. Saya mulai mencocokkan satu persatu. Setiap transfer keluar dari rekening saya. Setiap setoran masuk ke rekening bersama. Setiap cicilan yang Reza klaim, dia bayar. Angka-angka itu mulai bercerita, dan cerita yang mereka katakan membuat tangan saya berhenti di atas touch laptop. Dari rekening koran itu, saya menemukan sebuah pola. Cicilan mobil Reza selama 3 tahun terakhir ternyata tidak dibayar dari gajinya. Cicilan itu ditarik secara otomatis dari rekening bersama. Rekening yang sebagian besar saya isi. Dengan kata lain, mobil yang selama ini Reza banggakan sebagai hasil kerja kerasnya. Sebenarnya saya yang membayar. Saya menatap layar itu lama sekali. Saya merasa seperti orang asing di dalam pernikahan saya sendiri. Tapi itu belum yang paling mengejutkan. Saya melanjutkan penelusuran. Ada satu transfer rutin lain yang menarik perhatian saya. Setiap bulan, sejumlah uang dikirim ke sebuah rekening atas nama Bu Sutinah. Saya kira itu uang pemberian Reza untuk ibunya. Hal yang wajar. Tapi saat saya periksa sumbernya, lagi-lagi, uang itu berasal dari rekening bersama, bukan dari gaji Reza. Selama bertahun-tahun, saya, tanpa sadar, telah membiayai hidup wanita yang setiap kali bertemu, memandang saya rendah. Saya tertawa kecil dalam gelap, tawa yang pahit. Tapi yang membuat saya benar-benar terdiam adalah temuan berikutnya. Saya menemukan beberapa pembayaran besar dengan keterangan cicilan rumah. Saya tidak ingat kami mencicil rumah apapun, karena kami masih menyewa apartemen. Saya menelusuri lebih jauh. Pembayaran itu mengarah pada sebuah properti di Tegal. Rumah ibu mertua saya. Rumah yang selama ini Bu Sutinah banggakan sebagai pemberian Reza. Rumah tempat saya selalu disuruh memasak dan membersihkan seperti pembantu. Rumah itu ternyata dicicil dari rekening yang saya isi dengan keringat saya sendiri. Saya menutup mata. Selama ini saya pikir
saya hanya menantu yang tidak dihargai. Ternyata saya lebih dari itu. Saya adalah tulang punggung yang menopang seluruh keluarga ini tanpa mereka pernah mengakuinya. Mereka menghina tangan yang memberi mereka makan. Saya membuka mata dan saya tahu ini bukan lagi soal sakit hati. Ini soal kebenaran, dan kebenaran akan saya susun rapi di atas kertas. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil hampir membuat saya kehilangan ketenangan. Wulan, adik ipar saya, datang berkunjung ke apartemen. Dia datang bukan untuk menyapa saya, dia datang untuk pamer. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang emas yang berkilau. "Lihat, Mbak Maya," katanya sambil mengangkat tangannya. "Hadiah dari Mas Reza buat ulang tahun Ibu," katanya. "Ibu harus tampil paling cantik di pestanya nanti." Dia tersenyum penuh kemenangan. Mas Reza memang anak yang paling tahu cara membahagiakan ibu. Saya menatap gelang itu. Emas murni, mahal. Dibeli dengan uang siapa? Saya sudah tahu jawabannya. Saya tersenyum pada Wulan. "Bagus sekali," kata saya. "Pasti ibu senang." Wulan tampak puas. Dia tidak tahu, setiap kalimatnya hanya menambah satu baris lagi dalam catatan yang sedang saya susun. Setelah dia pulang, saya duduk diam. Saya tidak marah pada Wulan. Dia hanya tidak tahu apa-apa. Yang saya benci adalah laki-laki yang mencuri dari istrinya untuk membeli kekaguman dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Wulan menghubungi saya lewat pesan. Bukan untuk menyapa. Dia meminta tolong agar saya membujuk Reza menambah anggaran dekorasi pesta. "Mbak, tolong bilang ke Mas Reza, dekorasinya kurang mewah. Masa ulang tahun ibu cuma segini," tulisnya. Saya membaca pesan itu lama. Mereka bahkan tidak puas dengan pesta hampir 500 juta yang sudah dibiayai uang saya. Mereka ingin lebih, selalu ingin lebih. Saya membalas singkat, "Nanti saya sampaikan." Lalu saya meletakkan ponsel saya. Dalam hati saya berkata, "Tenang saja, Wulan. Sebentar lagi, kalian semua akan mendapat kejutan yang jauh lebih besar dari dekorasi apapun." Akhir pekan itu, Reza mengajak saya berkunjung ke rumah ibunya di Tegal, katanya, untuk membahas persiapan pesta. Saya setuju. Saya butuh melihat mereka. Saya butuh mengukur seberapa dalam semua ini. Di rumah itu, Bu Sutina menyambut Reza dengan pelukan hangat dan menyambut saya dengan tatapan dingin seperti biasa. "Oh, kamu juga ikut," katanya. Seolah kehadiran saya adalah gangguan. Saya hanya mengangguk sopan. "Iya, Bu." Sepanjang sore itu, saya kembali diperlakukan seperti pembantu. Bu Sutina menyuruh saya membuat teh, memotong buah, dan membersihkan meja. Sementara dia dan Wulan duduk membahas dekorasi pesta. Reza, dia hanya diam. Dia melihat ibunya memperlakukan istrinya seperti babu, dan dia tidak berkata apa-apa. Di titik itu, sisa-sisa harapan terakhir saya pada laki-laki itu padam sepenuhnya. Tapi saya tetap tersenyum. Saya membawakan teh. Saya melayani karena orang yang sedang menyiapkan sesuatu harus pandai menunggu. Saat saya membawa nampan ke dapur, saya berpapasan dengan Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu. Mbak Asih menatap saya dengan iba. "Bu Maya," bisiknya pelan. "Ibu yang sabar, ya. Saya tahu semua di rumah ini dibiayai siapa." Saya terkejut. "Maksud Mbak?" Mbak Asih melirik ke arah ruang tamu, lalu berbisik lagi. "Saya yang sering disuruh ambil struk-struk pembayaran. Saya tahu uangnya dari mana. Bukan dari Mas Reza." Saya menatapnya. Dan saya tahu, saya baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua angka. Seorang saksi. Saya menyimpan kalimat Mbak Asih itu baik-baik. Saya tidak terburu-buru. Saya pulang ke apartemen malam itu dengan kepala yang dingin. Saya sudah punya rekening koran. Saya sudah punya mutasi. Saya sudah punya pola transfer. Dan kini, saya punya saksi. Yang saya butuhkan sekarang hanya satu hal, memastikan semuanya sah secara hukum. Karena saya tidak mau membalas dengan amarah. Saya mau membalas dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Tapi sebelum itu, sebuah panggilan telepon mempercepat semuanya. Suatu malam, ponsel saya berdering. Nomor
Bu Sutina. Saya jarang sekali ditelepon langsung oleh beliau. Saya mengangkatnya dengan tenang. Halo, Bu. Suara di seberang terdengar tajam. Maya. Ibu dengar kamu mempersulit Reza soal urusan keuangan. Kamu ini menantu macam apa? Sebagai istri, kamu harusnya menurut pada suami. Saya diam mendengarkan. Bu Sutina melanjutkan, suaranya semakin pedas. Lihat menantu-menantu teman ibu. Mereka membelikan ibu mereka tas mahal, perhiasan. Kamu datang ke rumah saja bawa tas yang entah dari mana. Tahu diri sedikit. Saya menggenggam ponsel itu erat. Tas. Beliau bahkan tidak tahu. Tas murah yang beliau hina itu adalah pemberian anaknya sendiri. Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Iya, Bu. Jawab saya tenang. Maaf kalau saya mengecewakan. Di seberang, Bu Sutina masih mengomel beberapa saat sebelum menutup telepon. Saya meletakkan ponsel saya di meja. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru berterima kasih. Karena telepon itu mengingatkan saya pada satu hal, bahwa selama saya diam dan menurut, mereka akan terus menginjak saya. Dan kesabaran saya sudah habis tepat di titik itu. Akhir pekan berikutnya, saya kembali ke Tegal sendirian dengan alasan membantu persiapan pesta. Sebenarnya, saya datang untuk satu hal. Mbak Asih, saya menemukannya di dapur. Dan saat tidak ada orang, saya bertanya pelan, Mbak, struk-struk pembayaran yang Mbak bilang dulu, apakah masih ada? Mbak Asih menatap saya sejenak, lalu mengangguk. Dia mengajak saya ke kamarnya yang kecil di belakang. Dari balik lemari tuanya, dia mengeluarkan sebuah kotak biskuit bekas. Di dalamnya tersimpan rapi tumpukan struk dan kwitansi. Saya simpan semua. Bu, katanya. Entah kenapa, perasaan saya bilang, suatu hari ini akan berguna. Saya membuka kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya ada kwitansi pembelian perabot rumah, struk perbaikan, bahkan catatan tangan Bu Sutina sendiri tentang uang bulanan yang dia terima. Dan di banyak struk itu tertera keterangan transfer yang cocok dengan mutasi rekening saya. Ini bukti fisik, bukti yang melengkapi semua angka di layar laptop saya. Saya menatap Mbak Asih. Mbak, apakah Mbak bersedia jika suatu saat menceritakan apa yang Mbak tahu? Secara resmi, Mbak Asih terdiam lama. Lalu, dia mengangguk pelan. Bu Maya orang baik. Saya lihat sendiri bagaimana mereka memperlakukan ibu. Kalau saya bisa membantu, saya bantu. Saya menggenggam tangannya. Saya tahu, satu keping terakhir dari teka-teki ini baru saja jatuh ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Reza datang kepada saya, membawa selembar kertas dan pulpen. Wajahnya manis sekali, terlalu manis untuk Reza. Sayang, katanya lembut. Aku lagi atur ulang keuangan kita biar lebih rapi. Kamu tanda tangan di sini, ya. Ini cuma surat kuasa, biar aku bisa urus rekening dan aset kita lebih gampang. Dia menyodorkan kertas itu. Surat kuasa pengelolaan keuangan dan aset. Atas namanya. Saya menatap kertas itu. Lalu, saya menatap Reza. Di dalam hati, saya hampir tertawa setelah menguras tabungan saya. Dia kini ingin saya menyerahkan kendali penuh atas semua aset kami kepadanya. Dia ingin memastikan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tetap tenang. Boleh aku baca dulu? Tanya saya. Wajah Reza sedikit kaku. Buat apa dibaca? Ini cuma formalitas. Saya tersenyum. Aku auditor. Mas, aku terbiasa membaca dokumen. Kebiasaan. Saya membaca kertas itu perlahan, pura-pura tidak mengerti. Lalu, saya berkata, boleh aku pikir-pikir dulu? Aku mau tanya senior di kantor soal pajaknya. Reza tampak tidak senang. Tapi dia tidak bisa memaksa. Ya sudah, katanya ketus, lalu pergi. Malam itu saya menyimpan surat kuasa itu. Bukan untuk saya tanda tangani, tapi sebagai bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja ingin merampas hak saya secara terencana. Setiap langkah Reza kini justru memperkuat berkas saya. 3 hari kemudian, Reza kembali membawa surat kuasa itu. Kali ini nadanya berubah. Senyumnya hilang. Maya,
Sampai kapan kamu mau menunda? Tanyanya dengan suara dingin. Aku suamimu. Wajar kalau aku yang mengatur keuangan keluarga ini. Saya menatapnya tenang. Aku cuma minta waktu, Mas. Reza menggebrak meja pelan. Kamu ini istri, kok susah diatur? Ibu benar. Kamu memang keras kepala. Mendengar dia menyebut ibunya, saya tahu dari mana tekanan ini berasal. Tapi saya hanya diam. Saya menyimpan kalimat itu juga di kepala saya. Suami yang mengancam istrinya demi ibunya. Satu baris lagi dalam catatan saya. Malam itu, suasana apartemen terasa berbeda. Reza tidak banyak bicara. Tapi saya merasakan sesuatu sedang dia rencanakan. Saat dia mandi, saya melihat ponselnya berkedip di meja. Sebuah pesan masuk dari Bu Sutina. Saya tidak membukanya, karena saya tidak mau meninggalkan jejak. Tapi notifikasi di layar cukup untuk saya baca. Reza. Kalau Maya tetap tidak mau tanda tangan, kita cari cara lain. Ibu tidak mau aset itu jatuh ke tangan dia kalau kalian sampai berpisah. Saya menatap layar itu sejenak. Lalu saya berbalik. Jadi begitu rencananya. Mereka sudah memikirkan perceraian. Dan mereka ingin memastikan saya tidak mendapat apa-apa. Sayang sekali, mereka tidak tahu. Sayalah yang sejak awal memegang semua angka. Keesokan paginya, ada satu hal lagi yang saya temukan. Dan ini membuat darah saya berdesir. Saat memeriksa surat-surat di laci kerja Reza untuk berkas saya menemukan sebuah dokumen pengajuan pinjaman. Sebuah kredit tanpa agunan. Nilainya cukup besar. Tapi yang membuat saya terkejut bukan nilainya, melainkan namanya. Pinjaman itu diajukan atas nama saya, Reza. Entah bagaimana, telah menggunakan data pribadi saya untuk mengajukan pinjaman, demi menutupi sisa biaya pesta yang tidak tertutupi oleh tabungan kami. Saya memegang dokumen itu dengan tangan dingin. Ini bukan lagi sekedar mengambil uang istri. Ini sudah masuk ranah pemalsuan. Saya memotret dokumen itu diam-diam. Bukti ini, jika benar, jauh lebih berat dari yang lain. Saya butuh memastikannya. Maka siang itu, saya menelpon bank penerbit kredit, mengaku memeriksa status pinjaman atas nama saya. Dan benar saja, ada satu pengajuan pinjaman atas nama Maya Anjani. Baru beberapa minggu lalu, saya menutup telepon dengan jantung berdebar. Selama ini, saya pikir Reza hanya laki-laki lemah yang tunduk pada ibunya. Ternyata dia lebih dari itu. Dia bersedia memalsukan tanda tangan istrinya demi membahagiakan ibunya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak lagi merasa sedih. Hanya satu hal yang tersisa di dada saya. Tekad. Tekad untuk menyelesaikan ini sampai tuntas. Keesokan harinya, saya mengambil cuti setengah hari. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama saya kenal, Pak Bram. Seorang notaris sekaligus teman lama saya sejak kuliah. Saya membawa semua berkas saya, rekening koran, mutasi, pola transfer, dan surat kuasa yang Reza sodorkan. Pak Bram membaca semuanya dengan saksama. Wajahnya berubah serius. Maya, katanya akhirnya, kamu sadar tidak? Sebagian besar aset yang dia klaim sebagai miliknya dibeli dari uang yang jelas-jelas mengalir dari rekeningmu. Saya mengangguk. Itu yang ingin saya pastikan. Bram. Pak Bram menatap saya, termasuk rumah di Tegal itu. Kalau cicilannya terbukti dari rekening yang kamu isi, dan kita bisa runut aliran dananya. Posisimu sangat kuat secara hukum. Pertanyaannya, kamu mau apa? Bercerai? Menuntut? Saya terdiam sejenak. Lalu, saya berkata pelan, saya tidak mau ribut di pengadilan dulu. Bram, saya cuma mau satu hal. Saya mau mereka tahu, di depan semua orang, siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Pak Bram tersenyum tipis. Kamu mau mempermalukan mereka? Saya menggeleng pelan. Bukan mempermalukan. Saya cuma mau menunjukkan kebenaran. Kalau kebenaran itu mempermalukan mereka, itu bukan salah saya. Pak Bram membantu saya menyusun semuanya menjadi satu berkas yang rapi. Satu map coklat berisi rekening koran, bukti transfer, salinan akta, dan surat pernyataan saksi dari Mbak Asih. Map coklat, sama seperti map yang dulu mengungkap semuanya. Saya tersenyum. Lingkaran ini akan saya tutup dengan tangan saya sendiri sebelum
menutup berkas itu. Pak Bram meminta saya menghitung ulang total kontribusi finansial saya selama 7 tahun. Saya menghabiskan 1 malam penuh untuk itu. Saya membuka semua catatan saya, menjumlahkan setiap transfer, setiap cicilan, setiap setoran. Dan saat angka terakhir muncul di layar, saya sendiri terkejut. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Bukan hanya ratusan juta dari tabungan bersama, tapi jika dihitung dengan mobil, cicilan rumah di Tegal, uang bulanan, dan semua pengeluaran lain. Kontribusi saya menyentuh angka miliaran rupiah selama pernikahan ini. Saya menatap angka itu dengan perasaan campur aduk. Selama ini, saya merasa seperti orang yang tidak punya apa-apa. Padahal, sayalah yang menanggung hampir segalanya. Pagi berikutnya, di kantor, saya menemui Bu Rina, senior saya yang ahli soal pajak dan hukum keuangan. Tanpa menyebut nama, saya menceritakan kasus saya sebagai sebuah skenario. Bu Rina mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, kalau aliran dananya jelas dan bisa dibuktikan, posisi pihak yang membayar sangat kuat. Apalagi kalau ada pengajuan pinjaman atas nama orang tanpa izin. Itu bukan cuma soal harta gono gini, itu bisa masuk ranah pidana. Saya mengangguk pelan. Saya sudah menduga, tapi mendengarnya dari ahli membuat saya semakin yakin. Saya tidak sedang berlebihan. Saya hanya sedang menuntut apa yang sejak awal memang hak saya. Saya keluar dari ruangan Bu Rina dengan langkah yang lebih mantap. Semua kepingan sudah lengkap. Bukti tertulis, bukti fisik, saksi, dan landasan hukum. Saya tinggal menunggu satu hal, panggung. Dan panggung itu, ironisnya, sudah disiapkan sendiri oleh Reza. Sebuah pesta mewah dengan banyak saksi mata. Tempat di mana dia berniat memamerkan kebohongannya. Di tempat itulah saya akan membuka kebenaran. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. 2 minggu berlalu dengan cepat. Selama 2 minggu itu, saya berperan sempurna. Saya istri yang patuh. Saya menantu yang sabar. Saya bahkan menawarkan diri membantu persiapan pesta, sehingga tidak ada yang curiga. Reza senang melihat saya begitu kooperatif. Dia bahkan sempat berkata, "Tuh kan, harusnya dari dulu kamu nurut kayak gini." Saya hanya tersenyum. Dia tidak tahu. Setiap senyum saya adalah hitungan mundur, tapi 2 minggu itu tidak berjalan tanpa ketegangan. Suatu sore, hampir saja semua rencana saya terbongkar. Saya sedang mencetak salinan rekening koran di rumah. Saat Reza pulang lebih cepat dari biasanya, saya mendengar kunci pintu berputar dengan secepat kilat. Saya memasukkan kertas-kertas itu ke dalam laci dan menutupnya. Saat Reza masuk, saya pura-pura sedang membaca laporan kantor. "Lagi kerja?" tanyanya. "Iya, deadline," jawab saya tenang, meski jantung saya berdebar keras. Reza mengangguk dan masuk kamar. Saya menghela napas lega. Malam itu saya sadar, saya harus lebih hati-hati. Saya tidak boleh gagal di garis akhir. Sejak saat itu, saya memindahkan semua berkas saya ke kantor, ke dalam laci terkunci di meja kerja saya. Saya menyiapkan semuanya di sana. Saya bahkan membuat 2 salinan setiap dokumen. Satu saya simpan di rumah Pak Bram untuk berjaga-jaga sebagai auditor. Saya tahu betapa pentingnya cadangan. Bukti yang hilang sama saja dengan tidak ada. Dan saya tidak akan membiarkan 1 lembar pun lenyap. Malam-malam terakhir sebelum pesta, saya hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu hidup saya akan berubah total setelah hari itu. Dan won urcama kalinya perubahan itu saya yang menentukan. Sehari sebelum pesta, saya berdiri lama di depan cermin. Saya menatap pantulan diri saya. Perempuan yang selama 7 tahun memberi segalanya dan menerima begitu sedikit. Saya tidak melihat kelemahan di sana lagi. Saya melihat seseorang yang akhirnya berani. Saya mengambil gaun sederhana dari lemari. Bukan gaun mewah. Saya tidak butuh tampil mewah. Karena kekuatan saya bukan pada pakaian. Kekuatan saya ada di dalam map coklat yang sudah saya siapkan. Saya menatap map itu di atas meja. Besok, pikir saya. Besok semuanya selesai. Hari pesta pun tiba. Villa itu memang semewah yang tertera di faktur. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk dengan kolam renang biru jernih
dan taman yang dihiasi bunga segar di mana-mana. Para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah kerabat dan teman-teman arisan Bu Sutinah, wanita-wanita parubaya berpakaian mewah, yang selama ini sering dibanggakan Bu Sutinah, karena punya menantu-menantu yang murah hati. Hari ini, beliau ingin pamer pesta termewah dari menantu yang paling beliau hina. Bu Sutinah duduk di kursi utama seperti seorang ratu, mengenakan kebaya mahal dan gelang emas dari Wulan. Reza berdiri di sampingnya, bangga. Wulan sibuk menyambut tamu. Dan saya berdiri di sudut, mengenakan gaun sederhana, memegang map coklat saya. Beberapa tamu melirik saya dengan pandangan merendahkan. Salah satu teman Bu Sutinah berbisik, cukup keras untuk saya dengar. Itu menantunya yang katanya nggak becus itu, ya. Saya hanya tersenyum. Sebentar lagi, pikir saya. Sebentar lagi, acara pun dimulai. Pembawa acara mempersilakan Reza memberi sambutan untuk ibunya. Reza naik ke atas panggung kecil, mengambil mikrofon, dan mulai bicara dengan suara penuh haru. "Ibu," katanya, "Ibu adalah wanita paling hebat dalam hidup saya. Semua yang saya punya hari ini, saya persembahkan untuk Ibu. Villa ini, pesta ini, semua ini saya siapkan dengan kerja keras saya sendiri sebagai tanda bakti seorang anak." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Bu Sutinah menangis terharu. Wulan bertepuk paling keras. Saya berdiri di sana, mendengar kata-kata itu. Dengan kerja keras saya sendiri, saya menarik napas panjang. Lalu, saat tepuk tangan mereda, saya melangkah maju. Semua mata menoleh ke arah saya. "Permisi," kata saya. "Tenang, boleh saya ikut memberi sedikit kata sambutan sebagai istri Reza?" Reza tampak terkejut, tapi di depan tamu, dia tidak bisa menolak. Dia tersenyum kaku dan menyerahkan mikrofon. "Tentu." "Sayang," katanya, mencoba terdengar mesra. Saya mengambil mikrofon itu, dan saya tahu tidak ada jalan untuk kembali. "Selamat ulang tahun, Bu," saya memulai. "Pesta ini memang luar biasa. Villa mewah, catering istimewa. Semuanya sempurna. Hampir 500 juta rupiah nilainya." Beberapa tamu mulai berbisik mendengar angka itu. Bu Sutinah tersenyum bangga. Reza mulai gelisah. Saya melanjutkan. "Tadi Mas Reza bilang, semua ini hasil kerja kerasnya sendiri. Maka izinkan saya, sebagai istrinya, meluruskan satu hal kecil, supaya tidak ada salah paham di antara kita semua." Saya membuka map coklat saya. Saya mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Saya seorang auditor," kata saya. "Pekerjaan saya membaca angka, dan angka tidak pernah bisa berbohong." Saya mengangkat lembar pertama. Ini rekening koran tabungan kami selama 3 tahun. Pesta hampir 500 juta ini dibayar dari tabungan ini. Tabungan yang 90% isinya berasal dari penghasilan saya. Ruangan mulai senyap. Senyum di wajah Bu Sutinah memudar. Reza melangkah maju. "Maya, cukup," desisnya pelan. Mencoba merebut mikrofon. Saya menghindar dengan tenang. "Sebentar, Mas, saya belum selesai." Saya mengangkat lembar kedua. Ini bukti cicilan mobil Mas Reza selama 3 tahun. Ditarik otomatis dari rekening yang saya isi. Jadi, mobil yang sering Mas banggakan itu sebenarnya saya yang membayar. Tamu-tamu mulai saling pandang. Wulan berdiri kaku. Gelang emasnya tiba-tiba terasa berat di tangannya. Dan ini, saya mengangkat lembar ketiga. Suara saya tetap tenang. Ini bukti pembayaran cicilan sebuah rumah. Rumah di Tegal. Rumah yang selalu Ibu banggakan sebagai pemberian Mas Reza. Rumah tempat saya setiap berkunjung disuruh memasak dan membersihkan seperti pembantu. Saya menatap Bu Sutinah lurus. Rumah itu, Bu, dicicil dari rekening yang saya isi dengan keringat saya selama bertahun-tahun. Saya yang membiayai rumah tempat Ibu menghina saya. Saya belum berhenti. Saya mengeluarkan satu lembar lagi. "Dan yang terakhir ini," kata saya. Suara saya sedikit meninggi. Ini yang paling membuat saya tidak bisa diam. Saya mengangkat fotokopi dokumen pinjaman itu. Ini adalah pengajuan kredit atas nama saya.
Maya Anjani. Tapi saya tidak pernah mengajukannya. Seseorang menggunakan data saya untuk meminjam uang. Demi menutupi sisa biaya pesta ini, saya menatap Reza. Mas Reza, kamu mau menjelaskan pada para tamu bagaimana tanda tangan saya bisa ada di dokumen ini, padahal saya tidak pernah menandatanganinya. Wajah Reza berubah pucat pasi. Keringat muncul di dahinya. Beberapa tamu mulai berdiri, berbisik dengan nada terkejut. Pemalsuan tanda tangan itu pidana, kata seorang tamu pria, yang belakangan saya tahu adalah seorang pengacara. Suasana pesta yang tadinya megah, kini berubah menjadi pengadilan kecil di tengah villa mewah. Reza membuka mulutnya, mencoba bicara. Tapi tidak ada kalimat yang bisa membela dirinya. Semua mata kini menatapnya dengan pandangan yang sama. Pandangan yang selama ini selalu mereka tujukan pada saya. Pandangan merendahkan. Ruangan itu hening total. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada bisikan kekaguman. Hanya keheningan yang mencekam. Wajah Bu Sutinah pucat pasi. Reza berdiri terpaku. Mulutnya membuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya menatap para tamu. Wanita-wanita yang tadi merendahkan saya. Jadi, kata saya pelan, saat kalian berbisik bahwa saya menantu yang tidak becus, ketahuilah, seluruh kemewahan yang kalian lihat hari ini dibiayai oleh menantu yang tidak becus itu. Bu Sutina akhirnya bangkit dari kursinya. Suaranya bergetar antara malu dan marah. Kamu beraninya mempermalukan ibu di depan semua orang. Saya menatapnya tenang. Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya membaca angka. Kalau angka-angka ini memalukan, itu bukan karena saya yang membacanya, tapi karena perbuatan yang ada di baliknya. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja, tepat di depan kue ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bu. Ini kado dari saya, sebuah kebenaran. Reza akhirnya menemukan suaranya. Maya, kita bicarakan ini di rumah. Jangan di sini. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu saya kira akan menjaga saya. Di rumah, tanya saya. Rumah yang mana? Mas, apartemen yang sewanya juga saya yang bayar. Saya tersenyum tipis. Tidak. Mas, kita tidak akan bicara di rumah. Mulai hari ini, kamu yang akan banyak bicara dengan pengacaramu. Saya berbalik dan melangkah keluar dari villa itu, meninggalkan pesta termahal yang pernah saya biayai. Di luar, udara pegunungan terasa sejuk. Pak Bram sudah menunggu di mobil. Dia menatap saya. Bagaimana? Tanyanya. Saya masuk, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Napas yang rasanya seperti melepaskan beban 7 tahun. Selesai, kata saya. Mereka sudah tahu kebenarannya. Sekarang, mari kita urus sisanya secara hukum. Mobil itu melaju, meninggalkan villa mewah yang kini diselimuti keheningan dan rasa malu di belakang saya. Hari-hari setelah pesta itu berjalan cepat. Reza mencoba menghubungi saya berkali-kali. Awalnya dengan kemarahan, lalu dengan permohonan, dan akhirnya dengan rayuan. Tapi saya tidak menjawab. Saya sudah selesai mendengarkan kata-katanya. Yang berbicara sekarang adalah dokumen. Dengan bantuan Pak Bram, saya mengajukan gugatan cerai. Dan dalam proses itu, semua bukti aliran dana saya berbicara dengan sangat jelas. Pengadilan mengakui kontribusi finansial saya atas aset-aset yang selama ini diklaim Reza sebagai miliknya. Mobil yang Reza banggakan harus dijual untuk pembagian. Rumah di Tegal yang ternyata dicicil dari uang saya menjadi bagian dari sengketa harta. Bu Sutinah yang selama ini hidup dari uang yang tanpa sadar saya kirimkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Anak kebanggaannya bukanlah penopang yang dia kira, dan menantu yang dia hina ternyata adalah tangan yang selama ini memberinya makan. Wulan tidak lagi pamer gelang emas, karena gelang itu dan banyak hal lain ternyata tidak benar-benar dibeli dengan uang keluarganya.
Reza kehilangan banyak hal sekaligus. Istri yang menopangnya, gaya hidup yang ditopang uang istrinya, dan rasa hormat dari keluarga yang selama ini dia beli dengan uang curian. Pada akhirnya, dia berdiri sendiri di atas kebohongan yang dia bangun bertahun-tahun. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya saya berhenti menyalakan api yang membakar saya sendiri. Setelah perceraian itu selesai, saya pindah ke sebuah apartemen kecil yang saya sewa dengan uang saya sendiri. Tempat yang sederhana, tapi sepenuhnya milik saya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Saya bangun di pagi hari tanpa rasa takut, tanpa harus melayani orang yang tidak menghargai saya. Saya kembali fokus pada karir saya, dan beberapa bulan kemudian, saya mendapat promosi menjadi kepala divisi audit di kantor saya. Bukan dari pemberian siapapun, tapi dari kerja keras saya sendiri, yang benar-benar milik saya sendiri. Suatu sore, saya membeli sebuah tas untuk diri saya sendiri. Bukan tas mahal, bukan pula tas tiruan, hanya sebuah tas yang saya suka, dengan resleting yang berfungsi dengan baik. Saya tersenyum saat memakainya, karena kali ini tidak ada yang memberi saya barang sisa. Saya memberi diri saya sendiri apa yang pantas saya terima, dan itu terasa jauh lebih berharga daripada villa mewah manapun. Sebuah tas sederhana dengan resleting yang berfungsi ternyata bisa mengajarkan lebih banyak daripada semua kemewahan palsu itu. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah membiarkan diri kita diinjak tanpa batas. Jangan pernah membiarkan cinta membuatmu buta pada kebenaran. Dan jangan pernah merasa bahwa diam adalah satu-satunya bentuk kebaikan. Kadang, kebaikan terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri adalah berani berkata cukup. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang bekerja keras, memberi segalanya, namun tetap dianggap tidak berarti. Yang mengira bahwa dengan terus mengalah, mereka akan dicintai. Jika kamu salah satunya, ketahuilah, menghargai dirimu sendiri bukanlah keegoisan, itu adalah keberanian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa bahwa istri bukanlah mesin uang dan bukan pula pembantu. Mereka mengejar pengakuan dari orang lain sampai melupakan orang yang paling setia di sisi mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang sibuk menilai menantu dari penampilan dan barang mewah, sampai lupa menghargai ketulusan di depan mata mereka sendiri. Pada akhirnya, setiap orang memetik apa yang mereka tanam. Reza kehilangan segalanya. Bu Sutina kehilangan kebanggaannya. Dan saya, perempuan yang dulu hanya diberi tas tiruan, akhirnya menemukan kembali harga diri saya. Bukan dari pemberian orang lain, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri. Karena harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah bisa diberi. Ia hanya bisa direbut kembali oleh diri kita sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam, atau pilihan untuk berani membela diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit 2 hari setelah operasi. Lalu, sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku tersenyum lebar, menggendong bayi perempuan lain, dikelilingi ibu mertua dan adik iparku. Mereka kira aku akan menangis. Mereka tidak tahu seluruh harta yang mereka nikmati hari ini berdiri di atas namaku. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Karena kisah yang akan saya bagikan ini mungkin pernah terjadi di dekat kalian. Nama saya Sinta Halimah, 41 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 7 tahun itu, saya pikir
Saya sudah memberikan segalanya. Saat itu malam, 2 hari setelah operasi pengangkatan kista saya. Kamar rawat VIP itu sunyi. Hanya ada bunyi mesin monitor di sebelah ranjang. Bau antiseptik menusuk hidung. Perut bagian bawah saya masih berdenyut perih. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, nyerinya menjalar sampai ke punggung. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka operasi itu. Yang lebih menyakitkan adalah ranjang sebelah saya yang kosong. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Raka duduk di tepi tempat tidur kami. Ia menggenggam tangan saya. Matanya memelas, seperti biasa. "Sayang, maafkan aku," katanya pelan. "Proyek di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien minta aku turun langsung minggu ini. Kalau tidak, kontrak puluhan miliar bisa lepas." Ia menunduk, seolah benar-benar tersiksa. "Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat seperti ini." Saya menatapnya lama. Sebagai perempuan yang membangun perusahaan dari nol, saya paham kerasnya dunia bisnis. Perusahaan yang sekarang dipimpin Raka sebenarnya anak perusahaan dari grup yang saya dirikan sendiri. Jauh sebelum saya mengenalnya, sayalah yang mengangkat Raka jadi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, supaya ia bisa tegak di depan ibunya. Maka saya tersenyum. Saya usap rahangnya dengan lembut. "Pergilah," kata saya. "Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Saya bahkan menenangkannya bahwa ada perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, sendirian, menunggu suami yang katanya sedang menyelamatkan kontrak. Siang tadi hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan rasa perih, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan yang biasa saya pakai memantau pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun Maya, adik kandung Raka. Hubungan saya dengan Maya dan ibu mertua memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal menikah, mereka menatap saya dengan sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Perempuan yang katanya tidak tahu cara mengurus suami. Saya selalu diam. Saya pikir, biarlah. Waktu akan menjawab. Malam itu, waktu benar-benar menjawab. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Akun Maya terbuka. Foto paling atas membuat napas saya tertahan. Di foto itu, ada Raka, tersenyum lebar, menggendong seorang bayi perempuan. Di sampingnya, seorang wanita muda saya tidak kenal, memeluk lengannya, manja. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya. Juga Maya, semua tersenyum bahagia, seperti satu keluarga utuh yang sedang merayakan sesuatu. Keterangan foto itu hanya satu kata, lengkap. Saya membaca kata itu berkali-kali. Lengkap. Keluarga mereka kini lengkap, tanpa saya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Mungkin karena luka di perut sudah cukup mengajari saya soal rasa sakit. Saya kembali ke kampung halaman ingatan saya, 7 tahun lalu. Saat itu Raka hanya seorang sarjana hukum biasa, pegawai magang di kantor notaris saya. Ia sopan, rajin, selalu datang paling pagi. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena ia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya seluruh dunianya. Ibunya, Bu Sumarni, datang ke pernikahan kami dengan wajah masam. "Anak saya menikahi perempuan tua yang lebih kaya," bisiknya pada tetangga. Saya dengar itu. Saya pura-pura tidak dengar. Setelah menikah, saya berikan Raka segalanya. Mobil sedan mewah atas nama perusahaan. Jabatan direktur di anak perusahaan properti saya. Rumah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah. Juga aset perusahaan saya. Saya ingin ia merasa jadi laki-laki. Bukan menantu yang menumpang. Tapi semakin banyak yang saya beri, semakin jauh ia melangkah dari saya. Dan saya, yang sibuk dengan 3 kantor cabang, tidak pernah sempat bertanya kemana. Saya masih ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal dari kantor, membawa kue dan harapan sederhana. Tapi di rumah, Bu Sumarni sudah menggelar acara keluarga besar tanpa memberitahu saya. Meja makan
penuh. Semua kursi terisi. Tidak ada satu pun yang disisakan untuk saya. Oh, kamu pulang, kata Bu Sumarni datar. Maaf, kursinya habis. Kamu makan di dapur saja ya. Raka, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Malam itu saya makan sendirian di dapur, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah menceritakan malam itu pada siapapun. Saya telan saja, seperti saya menelan ratusan penghinaan kecil lainnya. Sinta terlalu sibuk, tidak sempat punya anak. Sindir Maya di depan tamu. Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Tambah Bu Sumarni. Setiap kalimat itu menancap, tapi saya selalu memilih diam. Saya pikir kesabaran akan membuat mereka melihat ketulusan saya. Ternyata kesabaran hanya membuat mereka berpikir saya tidak akan pernah melawan. Bu Sumarni dan Maya makin sering datang ke rumah. Mereka mengatur dapur saya, mengatur jadwal Raka, bahkan mengatur kapan saya boleh bicara di meja makan sendiri. Sinta sibuk terus. Untung ada bunda yang urus Raka, kata Bu Sumarni suatu kali. Saya tersenyum. Saya pikir itu hanya basa-basi ibu mertua yang posesif. Saya tidak tahu, kata bunda itu, kelak akan punya arti lain. Malam itu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan karena nyeri, tapi karena otak saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang menangis lalu menyerah. Saya notaris. Saya pengusaha. Saya tahu satu hal yang tidak Raka tahu. Air mata tidak menyelesaikan apapun. Tapi bukti menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba muncul di kamar rawat saya. Katanya, proyek Makassar selesai lebih cepat. Ia membawa sekeranjang buah. Sayang, maaf, aku terlambat, ujarnya. Mencium kening saya. Saya tersenyum lemah. Saya biarkan ia memainkan perannya. Karena malam ini, saya juga akan memainkan peran saya. Peran istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Sore harinya, Raka tertidur di sofa kamar. Kelelahan berpura-pura. Ponselnya tergeletak di meja. Menyala oleh sebuah pesan masuk. Saya bangkit perlahan. Menahan perih di perut. Saya ambil ponsel itu. Pola kuncinya tidak pernah ia ganti sejak menikah. Huruf R. Inisial namanya sendiri. Betapa ia mencintai dirinya. Pesan teratas dari kontak bernama Bunda Bella. Saya buka. Tangan saya dingin, tapi mata saya jernih. Isinya penuh kata mesra. Raka memanggil wanita itu. Bunda, ia berjanji mengirim uang bulanan tambahan untuk perawatan bayi mereka. Lalu ada chat dengan ibunya. Bu Sumarni, ibunya menyuruh Raka segera mencari rumah lebih besar untuk Bella. Rumah Bintaro sudah sempit setelah ada cucu. Tulis Bu Sumarni. Raka menjawab, ia sedang mencari cara menarik uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Saya membaca setiap baris 2 kali. Lalu saya potret semuanya. Bukan dengan ponsel Raka. Dengan ponsel saya sendiri. Bukti harus ada di tangan yang benar. Setelah selesai, saya kembalikan ponselnya persis seperti semula. Saya berbaring lagi di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesar saya. Saya pejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Rumah Bintaro. Nama itu menempel di kepala saya sepanjang malam. 2 tahun lalu, Raka memang meminta saya menandatangani berkas pembelian sebuah rumah di Bintaro. Alasannya untuk investasi properti perusahaan. Saya percaya. Saya tanda tangan tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan saya. Sekarang saya tahu. Rumah itu yang dibeli atas nama saya, ditempati istri simpanannya. Karma yang manis, pikir saya. Karena secara hukum, rumah itu milik saya. Pagi berikutnya, setelah Raka berangkat ke kantor dengan mobil sedan yang juga milik perusahaan saya bertindak. Dokter menyuruh saya istirahat seminggu penuh. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya minta Pak Yanto, sopir pribadi yang sudah ikut saya belasan tahun, menjemput saya. Bu, dokter bilang, ibu harus istirahat, katanya cemas. Pak Yanto, jawab saya tenang. Ada yang lebih sakit daripada luka operasi. Antar saya ke kantor Pak Darmawan. Pak Darmawan adalah pengacara kepercayaan saya sejak awal saya membangun grup. Ruang kerjanya elegan
dan kedap suara. Begitu saya tiba, ia menyambut saya bersama 3 pria berkemeja rapi. "Selamat pagi, Bu Sinta. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas," sapanya. "Pagi, Pakistan," jawab saya. "Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini?" Ketiga pria itu adalah tim auditor eksternal yang diam-diam saya tugaskan sebulan lalu. Bukan karena saya sudah tahu soal perselingkuhan, tapi karena naluri bisnis, saya mencium ada yang janggal di arus kas perusahaan. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal. Hasilnya cukup mengejutkan. "Bu," katanya, "selama 2 tahun terakhir, Pak Raka konsisten mencairkan dana lewat vendor fiktif. Vendor yang seolah-olah memasok bahan baku untuk pabrik kita. Total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Saya membuka map itu. Angka-angka tersusun rapi, hitam di atas putih. Tidak ada yang lebih jujur daripada angka. "Kemana uang itu mengalir?" tanya saya. "Sebagian ke rekening pribadi atas nama ibu kandung beliau, Bu Sumarni," jawab auditor. "Sebagian lagi untuk melunasi cicilan rumah di Bintaro. Rumah yang menurut catatan kami justru atas nama ibu sendiri." Saya tersenyum tipis. Potongan teka-teki itu kini lengkap. Rumah yang saya tanda tangani 2 tahun lalu dibayar dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya untuk ditinggali perempuan simpanan suami saya. Mereka begitu serakah, sampai lupa siapa pemilik nama di setiap surat itu. Pak Raka cukup ceroboh menutupi jejaknya, tambah Pak Darmawan. Ia mengira tidak ada yang berani memeriksa direktur. Dia lupa, kata saya pelan. Siapa yang mengangkatnya jadi direktur? Saya tutup map itu. Saya tarik napas. Perih di perut tidak lagi terasa. Yang saya rasakan hanya satu. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 10 langkah ke depan. 2 hari setelah dari kantor Pak Darmawan, Bu Sumarni dan Maya datang menjenguk saya di rumah. Saya hampir tertawa melihat kepura-puraan itu. Tapi saya tahan. Saya masih butuh mereka lengah. Mereka membawa sekotak kue dan wajah penuh perhatian yang dibuat-buat. "Sinta, kamu harus cepat sembuh ya," kata Bu Sumarni. Mengusap tangan saya. Kasihan Raka. Kerja keras sendirian, sementara istrinya sakit terus. Maya berkeliling di rumah saya. Matanya menjelajah setiap perabot. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menaksir harga, menghitung warisan yang belum jadi miliknya. "Mbak, lukisan ini mahal ya?" tanya Maya. Menunjuk satu bingkai di dinding. "Lumayan," jawab saya pelan. "Tapi semua di rumah ini ada suratnya atas nama saya." Maya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Bu Sumarni mendekat. Suaranya merendah seperti berbisik rahasia. "Sinta, kalau terjadi apa-apa padamu, kamu sudah atur semuanya untuk Raka, kan? Sebagai suami, dia berhak." Saya menatapnya. Di balik senyum lembut itu, saya melihat keserakahan yang telanjang. "Sudah saya atur, Bu," jawab saya tenang. "Semuanya sudah saya atur dengan sangat rapi." Mereka pulang dengan puas. Mereka kira saya menyerahkan segalanya pada Raka. Padahal yang sudah saya atur adalah kehancuran mereka sendiri. Sementara saya menyusun bukti. Di luar sana, mereka justru makin lupa diri. Sore itu, Maya mengunggah foto di akun media sosialnya. Tas bermerek mahal. Liburan ke villa di puncak, restoran kelas atas. Keterangannya, rezeki anak baik. Saya tahu persis dari mana rezeki itu. Dari urat nadi perusahaan saya. Maya bahkan menandai mobil baru yang ia kendarai. Mobil yang ternyata juga dibeli atas nama perusahaan. Lewat skema cicilan yang dikarang Raka. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sumarni menelpon. Suaranya tinggi, penuh amarah. Seolah dialah yang dizalimi. "Sinta, kamu ini istri macam apa?" bentaknya. "Suamimu kerja keras membanting tulang. Kamu malah sakit-sakitan terus. Pantas saja Raka lelah. Kamu tidak becus mengurus suami sendiri." Saya dengarkan semua itu dengan tenang. "Iya, Bu, saya memang sedang banyak belajar," jawab saya halus. "Belajar mengurus banyak hal sekaligus." Bu Sumarni tidak tahu. Kalimat itu punya 2 makna. Malam itu, tanpa sengaja,
Saya menemukan satu hal lagi. Raka lupa keluar dari akun pesannya di tablet rumah yang biasa kami pakai bersama. Ada satu grup keluarga yang selama ini saya tidak pernah tahu keberadaannya. Grup berisi Raka, Bu Sumarni, Maya, dan beberapa kerabat dekat mereka. Tanpa saya, istri sah, pemilik perusahaan, tidak diundang ke grup keluarganya sendiri. Saya buka, dan isinya membuat dada saya sesak, lalu mengeras seperti batu. Mereka membicarakan saya bertahun-tahun. Mereka menertawakan cara saya berpakaian, mengejek saya yang belum punya anak. Bu Sumarni menulis, "Sabar, nanti kalau Sinta sudah tidak ada, semua jadi milik kita." Maya menambahkan dengan emoji tertawa, "Mbak tua itu cuma mesin uang." Ban, Raka, suami saya, hanya membalas dengan jempol. Setuju, tanpa membela saya sedikit pun. Saya potret semua percakapan itu. Setiap baris, setiap hinaan. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mengingatkan diri saya. Mengapa saya tidak boleh berhenti? Saya matikan tablet itu. Saya tatap langit-langit kamar. Selama ini saya pikir saya hanya berhadapan dengan suami yang berkhianat. Ternyata saya berhadapan dengan satu keluarga sejak awal. Hanya melihat saya sebagai dompet berjalan. Anehnya, penemuan itu tidak membuat saya hancur. Justru membuat saya semakin tenang, semakin yakin, semakin dingin. Karena sekarang saya tahu pasti, tidak ada satupun dari mereka yang layak saya kasihani. Tidak ada lagi keluarga yang harus saya selamatkan. Yang ada hanya keadilan yang harus saya tegakkan. Esok harinya, saya minta tim keuangan diam-diam menelusuri rekening bersama kami. Hasilnya membuat saya menggenggam meja kuat-kuat. Tabungan bersama yang seharusnya untuk biaya operasi saya sudah terkuras separuh. Raka memindahkannya ke rekening lain sebulan sebelum saya masuk ruang operasi. Jadi ketika ia berkata, khawatir soal biaya rumah sakit saya, itu pun kebohongan. Ia sudah memindahkan uang itu untuk perawatan bayi perempuan lain. Saya catat angka itu. Saya simpan buktinya. Satu lagi paku untuk peti mereka. Belum selesai di situ. Auditor saya menemukan satu polis asuransi jiwa atas nama saya. Polis yang saya tidak pernah tahu pernah dibuat. Penerima manfaatnya bukan anak saya. Bukan keluarga saya, tapi Raka 100%. Dibuat tepat 3 bulan sebelum jadwal operasi saya. Saya menatap dokumen itu lama. Punggung saya terasa dingin. Mungkin operasi kista itu memang murni masalah kesehatan. Tapi fakta bahwa ia menyiapkan polis itu diam-diam. Mengirim saya sendirian ke rumah sakit. Lalu pergi ke pelukan perempuan lain. Membuat saya berhenti memberi mereka manfaat keraguan. Saya bukan lagi istri yang sakit dan butuh dikasihani. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru saja menemukan pencuri di dalam rumahnya sendiri. Dan pencuri itu tidur di sebelah saya setiap malam. Mulai detik itu, tidak ada lagi setetes pun keraguan di hati saya. Yang ada hanya rencana, rapi, sabar, dan tidak bisa dibatalkan. 3 hari kemudian, Raka pulang ke rumah membawa sikap manis yang dibuat-buat. Ia memasak air. Ia menanyakan kabar luka operasi saya. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Biar aku yang urus perusahaan dulu, katanya lembut. Saya tersenyum dari balik selimut. Terima kasih, Mas, jawab saya. Aku beruntung punya suami sepertimu. Ia tidak tahu, di laci meja saya sudah tersimpan map tebal berisi seluruh dosanya. Ia kira ia sedang mengurus perusahaan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba langkah yang lebih berani. Ia datang ke kamar dengan setumpuk berkas dan senyum lembut. Sayang, ini cuma formalitas, katanya. Tanda tangan surat kuasa perpanjangan untuk proyek. Biar selama kamu sembuh, semua urusan perusahaan bisa aku tangani penuh. Saya ambil berkas itu. Saya baca pelan. Halaman demi halaman. Seperti seorang notaris membaca akta, dan di sanalah saya menemukannya. Pasal yang ia sembunyikan di halaman keempat. Surat itu
bukan sekedar perpanjangan. Itu pemindahan wewenang penuh atas seluruh rekening perusahaan. Saya hampir saja tertawa. Ia mencoba menjebak notaris dengan akta palsu. Tapi saya tahan. Saya pura-pura kelelahan. Mas, aku pusing sekali hari ini, kata saya. Memegang kepala. Besok saja ya, biar aku baca dengan jernih. Raka tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. Iya. Sayang, istirahatlah dulu. Begitu ia keluar kamar. Saya foto setiap halaman surat itu. Bukti niatnya kini ada di tangan saya. Hitam di atas putih. Ia datang untuk merampas rekening saya. Ia pulang membawa satu lagi paku untuk petinya sendiri. Selama seminggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di siang hari, saya jadi istri lemah yang berbaring di kamar. Di malam hari, ketika Raka tidur, saya bekerja dari laptop di ruang kerja saya. Saya tidak terburu-buru. Orang yang marah membuat keputusan bodoh. Orang yang tenang membuat keputusan yang mematikan. Langkah pertama, saya panggil notaris rekan saya. Bukan saya sendiri yang menangani. Saya pisahkan secara hukum seluruh aset pribadi saya dari aset yang dikelola Raka. Akta perusahaan, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan. Saya tata ulang semuanya. Selama 2 tahun ini, Raka mengira ia mengendalikan perusahaan. Padahal setiap surat kuasa yang ia pegang punya batas yang ia tidak pernah baca. Saya yang menyusun kalimatnya dulu. Saya tahu setiap celahnya. Langkah kedua, rumah Bintaro. Pak Darmawan, kata saya di telepon, urus surat penyitaan dan penjualan rumah itu. Saya sudah punya pembeli yang siap bayar tunai minggu ini. Pastikan penghuni di dalam tidak tahu apa-apa sampai pemilik baru datang. Siap. Bu, jawabnya. Secara hukum, prosesnya bersih. Rumah itu memang milik ibu. Saya tutup telepon. Saya bayangkan wajah Bella saat tahu rumahnya bukan miliknya. Tapi saya tidak akan repot melihatnya. Saya punya hal yang lebih besar untuk diurus. Langkah ketiga, fasilitas mereka. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bu Sumarni dan Maya, saya blokir. Kartu-kartu itu terhubung ke rekening utama atas nama saya. Selama ini, mereka belanja tanpa pernah bertanya siapa yang membayar. Mulai hari itu, setiap mesin pembayaran akan menolak kartu mereka. Mobil yang dipakai Maya karena atas nama perusahaan. Saya minta pihak leasing menariknya dengan alasan tunggakan yang secara administrasi memang bisa saya buat sah. Langkah keempat, saya temui kepala cabang bank tempat perusahaan saya menyimpan dana. Saya jelaskan. Sebagai pemegang rekening utama, saya menarik seluruh kewenangan tambahan Raka. Mulai hari ini, setiap transaksi atas nama perusahaan harus melalui persetujuan langsung saya, kata saya. Pihak bank yang sudah mengenal saya bertahun-tahun langsung memproses permintaan itu. Dalam satu sore, semua pintu keuangan yang dulu saya buka untuk Raka, saya kunci kembali. Ia masih datang ke kantor setiap pagi, masih duduk di kursi direktur. Tapi kursi itu mulai hari itu hanya tinggal kursi kosong tanpa kuasa. Saya bersandar di kursi kerja saya malam itu. Saya rasakan kelegaan yang aneh mengalir di dada. Urat nadi keuangan mereka satu persatu sudah saya jepit tanpa uang dari perusahaan saya. Raka hanyalah laki-laki tanpa modal. Bu Sumarni tidak akan bisa pamer lagi di arisan. Dan Maya harus belajar kembali naik kendaraan umum. Tapi semua itu baru pemanasan. Pukulan sebenarnya belum saya lepaskan. Beberapa hari kemudian, retakan mulai muncul di pihak mereka. Maya menelpon Raka sambil menangis. Saya dengar dari kamar sebelah, kartu kreditnya ditolak di tengah mall. Di depan teman-temannya. Memalukan, katanya. Lalu mobilnya ditarik petugas leasing tepat di depan rumah ibu mertua. Bu Sumarni berteriak-teriak menuduh perusahaan salah sistem. Raka panik. Ia menelpon ke sana kemari, mencari tahu apa yang terjadi. Ia masih belum sadar. Badai itu datang dari kamar istrinya yang ia kira sedang sekarat. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Sayang, ada masalah di perusahaan. Kartu-kartu keluarga kita kena blokir, katanya. Saya menatapnya dengan wajah polos. Oh ya, mungkin sistem bank sedang gangguan. Mas,
jawab saya pelan. Coba tanyakan ke bagian keuangan besok pagi. Ia mengangguk. Sedikit lega. Ia kira saya tidak tahu apa-apa. Saya membiarkannya tidur tenang malam itu. Tidur terakhirnya yang tenang. Esok paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menyelesaikan urusan kartu yang diblokir, yang tidak ia tahu. Pagi itu, saya sudah lebih dulu mengirim undangan. Undangan rapat keluarga di rumah ibu mertua akhir pekan ini. Saya menulisnya manis. Saya rindu berkumpul dengan keluarga. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Sumarni membalas singkat. Akhirnya, kamu tahu diri juga, Nak. Ia kira saya akan datang untuk meminta maaf. Ia kira saya akan menyerah. Sebelum hari itu tiba, saya siapkan satu hal terakhir. Saya cetak semuanya. Laporan audit, tangkapan layar percakapan Raka dan Bella, chat Bu Sumarni soal rumah baru, sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta penjualan rumah itu, yang sudah resmi berpindah ke pembeli baru. Saya susun rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Saya juga meminta Pak Darmawan dan satu orang auditor hadir sebagai saksi. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memastikan semua yang saya ucapkan sah secara hukum. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat. Luka operasi masih ada, tapi mata saya tidak lagi kosong. Saya pikirkan 7 tahun pernikahan ini. Semua yang saya beri, semua yang mereka injak, saya tidak akan membalas dengan teriakan. Itu cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya, tenang, bersih, berkelas. Besok, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidup mereka. Tapi malam itu, satu hal terjadi yang tidak saya rencanakan. Pukul 11 malam, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara seorang perempuan muda, gemetar, terdengar di ujung sana. Apakah ini Bu Sinta? Istri sah Mas Raka. Saya terdiam sejenak. Ya, saya Sinta. Dengan siapa saya bicara? Saya Bella. Bu, katanya. Saya minta maaf. Saya harus bicara dengan ibu. Saya tarik kursi. Saya duduk. Silahkan, saya mendengarkan. Bella menangis di telepon. Katanya, ia dulu tidak tahu Raka sudah beristri. Raka mengaku duda. Bu Sumarni meyakinkannya bahwa istri lama Raka sakit-sakitan dan akan segera pergi. Mereka menjanjikan Bella rumah, mobil, kehidupan layak untuk bayinya. Tapi minggu ini semuanya runtuh. Kartu diblokir. Rumah Bintaro tiba-tiba dijual. Petugas datang menyuruhnya pindah dalam 3 hari. Saya ditipu juga. Bu, isaknya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya menghela napas. Di titik itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan benci, tapi semacam iba. Bella hanyalah pion lain di papan catur yang sama. Sama seperti saya dulu. Perempuan yang dibutakan oleh laki-laki yang pandai berjanji. Bella, kata saya, tenang. Anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan menyentuh anakmu. Tapi rumah itu memang milikku, dan uang yang menafkahimu dicuri dari perusahaanku. Besok, datanglah ke rumah ibu mertua. Bawa anakmu. Saatnya semua orang mendengar kebenaran. Bella terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baik, Bu, saya akan datang." Saya tutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. Rencana saya berubah malam itu. Tapi berubah menjadi lebih kuat. Karena besok, bukan hanya saya yang akan bicara. Saksi terbaik atas kebusukan Raka. Justru perempuan yang ia janjikan masa depan. Terkadang karma datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dipercaya si pelaku. Saya hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena gugup, tapi karena saya berkali-kali memutar ulang setiap kemungkinan di kepala saya. Bagaimana jika Raka menyangkal? Saya punya audit. Bagaimana jika Bu Sumarni mengamuk? Saya punya saksi. Bagaimana jika mereka memohon? Saya sudah lama berhenti percaya air mata mereka. Setiap pintu yang mungkin mereka coba, sudah saya kunci lebih dulu. Saya hanya perlu satu pagi untuk merobohkan istana yang saya bangun untuk orang-orang yang salah. Saya tidak takut.
Orang yang sudah kehilangan rasa percaya, tidak punya apa-apa lagi yang bisa direnggut darinya. Yang saya rasakan hanya satu hal yang asing, kebebasan. Bertahun-tahun saya hidup untuk membuktikan diri pada orang yang tidak pernah ingin melihat saya. Besok, saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Besok, saya hanya akan menutup pintu yang seharusnya sudah lama saya kunci. Hari yang saya tunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aneh, padahal hati saya sedingin es. Pak Yanto mengantar saya ke rumah ibu mertua di kawasan Bekasi. Saya kenakan blazer abu-abu sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk menutup buku. Di belakang saya, mobil kedua membawa Pak Darmawan dan auditor saya. Mereka tidak ikut masuk dulu. Mereka menunggu aba-aba saya. Pintu dibuka oleh Maya. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tumben datang sendiri. Mana mobil mewahmu? Sindirnya. Saya tersenyum. Saya naik mobil yang masih jadi milik saya. Maya. Ia mengernyit. Tidak mengerti. Saya melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Sumarni duduk di sofa utama, seperti ratu di singgasananya. Raka duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti suami yang sabar. Mereka semua memandang saya, menunggu saya bersujud meminta maaf. Duduklah, Sinta, kata Bu Sumarni dengan nada merendahkan. Kami senang akhirnya kamu sadar. Pernikahan ini butuh istri yang tahu tempatnya. Saya duduk dengan tenang. Saya letakkan satu map tebal di atas meja. Sebelum saya bicara, Bu, kata saya ingin semua yang hadir mendengarkan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini menyangkut kita semua. Raka melirik map itu. Ada kilat gelisah di matanya. Naluri seorang penipu selalu tahu kapan permainannya mulai terbongkar. Raka, kata saya, menatap suami saya. Bagaimana proyek di Makassar? Ia tersenyum kaku. Lancar. Sayang, sudah selesai. Bagus, jawab saya. Karena saya tahu kamu tidak pernah ke Makassar. Ruangan hening. Saya buka map pertama. Ini foto kamu di sebuah rumah di Bintaro. 2 hari setelah operasi saya. Menggendong seorang bayi. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Saya letakkan foto itu di meja. Wajah Bu Sumarni berubah. Sinta, kamu salah paham. Raka mulai panik. Itu anak teman. Anak teman. Saya buka map kedua. Ini percakapanmu dengan kontak bernama Bunda Bella. Kamu memanggilnya Bunda. Kamu berjanji mengirim uang bulanan untuk bayi kalian. Saya bacakan satu kalimat pelan. Suara saya tidak meninggi sedikit pun. Dan ini percakapanmu dengan ibumu. Soal mencari rumah lebih besar untuk Bella. Saya menatap Bu Sumarni. Bu, Anda yang menyuruhnya. Bukan. Bu Sumarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu urusan rumah tangga. Maya tiba-tiba berdiri. Kamu yang gagal jadi istri. Duduk. Maya, kata saya, tenang. Kita belum sampai ke bagianmu. Saya buka map ketiga. Map yang paling tebal. Ini laporan audit eksternal perusahaan. 2 tahun terakhir, Raka mencairkan 2,4 miliar rupiah lewat vendor fiktif. Uang itu mengalir ke rekening atas nama Bu Sumarni dan untuk membayar rumah Bintaro. Tangan Raka mulai gemetar. Keringat muncul di dahinya. Rumah Bintaro, lanjut saya. Dibeli atas nama saya 2 tahun lalu. Kamu menyuruh saya menandatanganinya dengan alasan investasi perusahaan. Lalu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan simpananmu di dalamnya. Saya keluarkan 1 lembar terakhir. Dan ini, akta penjualan rumah itu. Sudah resmi pindah tangan kemarin. Karena rumah itu milik saya. Saya berhak menjualnya tanpa izin siapapun. Pembeli baru akan datang besok. Penghuni di dalam sudah diminta pindah. Kamu jual rumahnya. Bu Sumarni akhirnya meledak. Itu rumah cucu saya. Cucu Anda, kata saya pelan. Tinggal di rumah yang dibeli dari uang curian atas nama saya. Secara hukum, Bu, tidak ada satupun nama Anda di rumah itu. Pak Darmawan, panggil saya. Pengacara saya masuk bersama auditor. Tolong jelaskan posisi hukum mereka. Pak Darmawan menjelaskan dengan tenang. Dingin.
lengkap dengan pasal. Penggelapan dalam jabatan, kerugian perusahaan, ancaman pidana. Bu Sumarni bangkit dari sofa. Mencoba satu cara lama yang selalu berhasil padanya. Ia mengubah nada bicaranya jadi lembut, hampir memohon. Sinta. Nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Tidak perlu sampai ke pengadilan. Malu kita di mata orang. Ibu janji, Raka akan berubah. Kita kembalikan uangnya pelan-pelan. Saya menatapnya tenang. Inilah perempuan yang menulis. Nanti kalau Sinta sudah tidak ada. Saya tahu persis apa arti senyum manis itu sekarang. Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saya masih percaya kata kekeluargaan. Tapi keluarga tidak mencuri dari anggotanya. Keluarga tidak menunggu salah satunya pergi. Saya sudah membaca semua yang kalian tulis tentang saya. Bu, setiap kata. Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Ia tahu grup itu. Ia tahu apa yang pernah ia tulis. Jadi, tolong, lanjut saya. Jangan ucapkan kata kekeluargaan di depan saya lagi. Hukum tidak mengenal air mata yang datang terlambat. Dan saya sudah berhenti mengenalnya juga. Bu Sumarni terduduk kembali. Kali ini benar-benar kehabisan kata. Wajah Raka kini pucat pasi. Sinta, please. Ia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang saya angkat dari magang jadi direktur. Yang saya beri segalanya. Mas, kata saya pelan. 7 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Hari ini, kamu kembali tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kamu jujur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Saya sudah tahu siapa. Maya membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri Bella, menggendong bayinya. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ruangan langsung gaduh. Ngapain kamu kesini? Bentak Bu Sumarni. Saya diminta datang, Bu, kata Bella lirih. Oleh Bu Sinta. Semua mata kini tertuju pada saya, termasuk mata Raka yang terbelalak. Bella, kata saya, tenang. Tolong ceritakan, bagaimana kamu bisa ada di rumah Bintaro? Dengan suara gemetar. Bella bercerita, bagaimana Raka mengaku duda. Bagaimana Bu Sumarni meyakinkannya istri lama akan segera pergi. Bagaimana mereka menjanjikan rumah dan masa depan. Lalu meninggalkannya begitu uang habis. Setiap kalimatnya menjatuhkan satu lagi topeng di ruangan itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Bu Sumarni menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan mereka kini diceritakan oleh perempuan yang mereka jadikan alat. Jadi begini, kata saya. Berdiri perlahan, menahan perih di perut. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik. Mobil, kartu, tunjangan. Semuanya. Saya akan menempuh jalur hukum atas penggelapan 2,4 miliar itu. Pak Darmawan akan mengurus prosesnya. Bersih, sesuai aturan. Dan saya tarik napas, mengajukan gugatan cerai. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Bu Sumarni mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia berdiri, suaranya kembali tinggi, tapi kali ini bergetar. Sinta, kamu tidak boleh begini. Kita ini keluarga, darah daging. Pikirkan nama baik kita di mata tetangga, di mata keluarga besar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatapnya lurus. Bu, kata saya pelan. 7 tahun saya berusaha jadi bagian dari keluarga ini. 7 tahun saya ditatap sebelah mata. Dan saya tetap diam demi nama baik itu. Tapi nama baik, lanjut saya, tidak dibangun dengan menutupi kebusukan. Anda menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Padahal, sejak hari pertama, sayalah yang membayar setiap kemewahan yang Anda banggakan. Arisan yang Anda pamerkan. Tas yang Maya unggah. Mobil yang kalian kendarai. Semuanya. Dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Hari ini, saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya,
Tidak ada yang berani menyindir saya. Maya, yang tadi begitu angkuh, kini terduduk lemas di sofa. Mbak Sinta, mobil saya, pekerjaan saya, bagaimana? Suaranya tercekat. Selama ini Maya bekerja di perusahaan saya, di posisi yang sebenarnya tidak ia kuasai. Gaji besar, tanggung jawab kecil. Karena ia adik direktur. Maya, kata saya, mulai besok, posisimu dievaluasi seperti karyawan lain. Kalau kamu mampu bekerja, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan dinilai dari kerjamu, bukan dari nama kakakmu. Saya berbalik ke arah Bella, yang masih berdiri di ambang pintu. Bella, anakmu tidak bersalah atas dosa orang dewasa. Aku tidak akan mengusirmu ke jalan. Aku sudah menyiapkan 1 unit kontrakan kecil untukmu. Cukup untuk kamu dan anakmu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Tapi setelah itu, hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan janji laki-laki manapun. Bella menangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis seseorang yang akhirnya dilepaskan. Kadang, belas kasih yang paling tajam adalah yang menyuruh seseorang berdiri di kaki sendiri. Lalu, saya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia masih berlutut, tapi tidak lagi memohon. Ia tahu, semua sudah berakhir. Mas Raka, kata saya, aku tidak membencimu. Membenci hanya membuang tenaga. Aku hanya berhenti. Berhenti memberi pada orang yang tidak pernah menghargai. Dulu aku mengangkatmu karena aku mencintaimu. Hari ini aku menurunkanmu karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Saya ambil map saya dari meja. Saya berdiri tegak, meski perut saya masih perih. Saya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Pak Yanto membukakan pintu mobil. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Sudah. Pakistan, jawab saya. Antar saya pulang. Saya ingin istirahat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kata istirahat terasa benar. Di kaca spion, saya lihat rumah itu mengecil, lalu hilang. Bersamanya, hilang pula 7 tahun yang saya habiskan untuk menyenangkan orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, dada saya terasa ringan. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan persis seperti yang dirancang Pak Darmawan. Raka kehilangan jabatan, kehilangan akses, dan menghadapi proses pidana penggelapan. Tanpa perusahaan saya, ia kembali jadi sarjana hukum biasa yang menganggur. Tidak ada vendor fiktif lagi. Tidak ada mobil dinas. Tidak ada nama besar. Bu Sumarni, yang dulu pamer di setiap arisan, kini menghindari tetangganya. Rekening atas namanya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Maya bertahan di perusahaan selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri sendiri. Ternyata, bekerja tanpa perlindungan nama kakaknya jauh lebih berat dari yang ia kira. Bella, anehnya, justru yang paling cepat bangkit. Ia menempati kontrakan kecil yang saya siapkan, lalu mulai berjualan kue dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan singkat pada saya. Terima kasih, Bu. Ibu satu-satunya orang yang jujur pada saya. Saya hanya membalasnya dengan 1 kata, berjuanglah. Sementara saya kembali ke kantor saya. 3 cabang itu kini berjalan lebih sehat dari sebelumnya. Tanpa kebocoran, tanpa vendor fiktif, tanpa seorang direktur yang mencuri dari dalam. Suatu sore, saya duduk di balkon rumah saya di Pondok Indah. Saya makan dengan tenang. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati di tengah pernikahan yang penuh topeng. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan tanpa harus menyenangkan siapapun. Beberapa minggu setelah persidangan pertama, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Pak Yanto, sopir yang sudah belasan tahun ikut saya, membukakan pintu seperti biasa. Bu, katanya pelan. Maaf kalau lancang. Tapi saya senang melihat ibu kembali jadi diri ibu. Selama 7 tahun ini, saya lihat ibu makin lama makin kecil. Sekarang, ibu besar lagi. Saya terdiam. Ternyata,
orang yang paling jujur menilai hidup saya. Bukan keluarga suami saya, tapi seorang supir yang setiap hari mengantar saya dan diam-diam mengkhawatirkan saya. Terima kasih, Pak Yanto, kata saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata saya basah. Tapi kali ini bukan karena luka. Mbak Asi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah, juga berubah lebih ceria. Dulu ia selalu tegang setiap kali Bu Sumarni datang dan mengatur dapurnya. Kini rumah itu kembali jadi rumah saya. Tenang, tanpa suara yang merendahkan. Saya baru sadar selama ini bukan hanya saya yang tertekan di rumah sendiri. Orang-orang baik di sekitar saya pun ikut menahan napas selama bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya berdiri, mereka pun ikut bisa bernapas lega. Kadang, ketika satu orang berani melawan, banyak orang lain ikut terbebas. Bukan saya yang mencari, ia yang menunggu di depan kantor saya. Pakaiannya tidak lagi serapi dulu, wajahnya lebih tua dari usianya. Sinta, katanya pelan. Aku cuma mau minta maaf. Sungguh. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar semua yang aku punya dulu dari kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. Mas, kata saya, kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena kamu mengira kebaikan orang lain itu kelemahan. Aku memberimu kepercayaan. Kamu menukarnya dengan kebohongan. Aku memberimu nama. Kamu memakainya untuk mencuri. Karma tidak datang dari aku. Karma datang dari pilihan-pilihanmu sendiri. Ia menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Selama beberapa detik, kami hanya berdiri di trotoar itu. Dua orang asing yang dulu pernah berbagi 7 tahun. Saya ingat laki-laki yang dulu datang paling pagi ke kantor saya, yang menatap saya seolah saya seluruh dunianya. Laki-laki itu sudah lama tiada. Mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Saya melangkah masuk ke kantor saya. Dan kali ini, saya benar-benar tidak menoleh lagi. Hidup saya setelah itu berjalan pelan, tapi utuh. Saya tidak terburu-buru mencari pengganti. Saya belajar menikmati kesendirian. Saya rawat luka saya. Bukan hanya luka di perut, tapi luka yang lebih dalam. Saya kembali dekat dengan beberapa sahabat lama yang dulu saya abaikan demi pernikahan. Saya mulai mengajar kelas hukum gratis untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang. Perempuan yang seperti saya dulu. Tidak tahu bahwa mereka punya hak. Dari setiap cerita mereka, saya melihat bayangan diri saya yang lama. Bella, yang dulu jadi alasan dunia saya runtuh. Kini punya warung kue kecil yang ramai. Suatu hari ia datang ke kelas saya, membawa anaknya yang sudah mulai berjalan. Bu Sinta, katanya. Saya ingin anak saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, seperti ibu. Saya tersenyum. Saya gendong sebentar anak itu, anak yang dulu jadi simbol pengkhianatan. Kini jadi pengingat bahwa setiap orang berhak memulai lagi. Bahkan dari reruntuhan yang paling memalukan sekalipun. Itulah hal paling aneh tentang hidup. Luka yang sama bisa jadi awal yang baru. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah menikmati kehancuran mereka. Saya tidak pernah merayakan jatuhnya Raka atau malunya Bu Sumarni di mata tetangga. Yang saya rayakan hanya satu, saya kembali jadi pemilik hidup saya sendiri. Karena pembalasan yang paling berkelas bukan membuat orang lain menderita. Pembalasan yang paling berkelas adalah berhenti membiarkan mereka menentukan siapa kita. Adalah bangkit, tegak, dan utuh. Justru dari tempat di mana mereka berharap kita hancur. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa diamnya ia. Sebab perempuan yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan itu tanda kelemahan. Kebaikan yang dikhianati bisa berubah jadi keadilan yang paling dingin. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu. Memberi segalanya, lalu ditatap sebelah mata di rumah yang ia biayai sendiri. Diamide mengalah. Demi sebuah nama baik yang ternyata hanya menutupi kebusukan. Jika kamu salah satunya, dengar baik-baik. Kamu tidak harus berteriak untuk dihormati. Tapi kamu juga tidak boleh diam selamanya. Ketahui hakmu, simpan buktimu.
Dan ketika waktunya tiba, berdirilah dengan tenang. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka di luar sana yang lupa bahwa rumah dibangun dengan kesetiaan, bukan dengan kebohongan yang rapi. Dan ada pula para ibu yang demi membela anaknya justru menuntunnya ke jurang. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berkhianat. Pilihan untuk menghargai atau menginjak. Setiap pilihan menanam benihnya sendiri. Dan suatu hari, kita semua memanennya. Saya memanen ketenangan karena saya memilih untuk berdiri. Mereka memanen kehancuran karena mereka memilih untuk berkhianat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sahabat kisah,